doa Nabi tadi menjadi syafaat baginya. Ini menunjukkan azab kubur itu benar adanya. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang lainnya. Sebelum nanti manusia-manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi yaumil ba'tsi, pada hari kebangkitan. Sebagaimana kita ketahui, ada istilah hari kiamat itu dengan yaumul ba'tsi. Dan Allah Subhanahu wa taala juga punya nama di dalam 99 nama, yaitu adalah Al-Ba'its, artinya yang maha membangkitkan. Dijelaskan bahwasanya Al-Ba'its yang membangkitkan ini, dialah Allah nanti yang akan membangkitkan semua makhluknya yang bernyawa untuk hidup kembali sesuai dengan yang dikehendakinya. Maka pada ketika hari kiamat, pas waktu ditiupnya sangkakala yang pertama oleh malaikat Israfil, seluruh makhluk itu mati semuanya. Mau manusia, mau itu jin, malaikat, binatang, tumbuh-tumbuhan, semuanya mati. Kecuali di dalam surah Yasin itu dijelaskan 4, kecuali ada 4 mereka yang tetap hidup. Jadi semuanya meninggal kecuali 4, dan 4 ini adalah malaikat. Itu malaikat Israfil, malaikat Mikail, malaikat Jibril, dan malaikat Israfil yang tetap hidup. Kemudian Allah wafatkan, perintahkan malaikat Israel mencabut malaikat Mikail, malaikat Israfil, dan malaikat Jibril. Tinggallah malaikat Israel pencabut nyawa, yang kemudian Allah juga wafatkan. Maka tidak ada lagi yang barulah kemudian Allah hidupkan kembali. Di masa itu kan kosong itu. Dikatakan dalam satu riwayat Nabi menjelaskan arba'un. Kata-kata arba'un itu ikhtilaf ulama. Berapa lamanya sehingga sangkakala yang kedua ditiup trompet yang kedua oleh malaikat Israfil, itu Nabi menjelaskan arba'un. Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sahabat ahli hadis, ditanya maksudnya apa? Sidin mengatakan tak tahu. Abu Hurairah tidak tahu. Maka ulama ada ikhtilaf. Ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan 4 Jumat, 40 Jumat, ada yang mengatakan 40 hari. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas 40. Barulah kemudian Allah ciptakan malaikat Israfil. Nah, pada waktu trompet yang kedua itu dibangkitkanlah satu persatu makhluk Allah, dari mulai malaikat, manusia dan sebagainya. Nah, manusia yang pertama dibangkitkan adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dibangkitkan manusia oleh Allah Azza wa Jalla, itu semua tergantung bagaimana waktu wafatnya. Nanti dibangkitkan sebagaimana ketika mereka wafat. Ada yang ketika dibangkitkan sambil azan, berarti meninggal dalam keadaan azan. Ini dalam hadis itu pernah dijelaskan oleh Kiai Haji Muhammad Bakhit, menyampaikan sebuah tausiahnya, yaitu ketika beliau membahas tentang hadis al-muqim dan juga al-ba'is, dalam hadis tentang sebuah hadis tentang penjelasan Asmaul Husna al-ba'is. Ada lagi yang dibangkitkan dalam keadaan
tubuhnya luka, kemudian keluar darah, tapi darahnya mengeluarkan bau yang harum semerbak. Nah, ini orang yang ketika dia meninggal dalam keadaan mati syahid fisabilillah dan lain sebagainya. Ada juga orang yang ketika dia dibangkitkan dalam keadaan gila. Nah, ini yang ada baiknya, yaitu mereka yang ketika meninggal tidak taubat dari memakan harta riba, itu dibangkitkan dalam keadaan gila, dan macam-macam lagi. Ketika itu terjadilah manusia ini juga menyesal. Dulu kenapa melakukan ini, kenapa melakukan itu, timbul ketakutan. Nah, sama halnya ketika mereka di alam barzakh ini. Tapi apa boleh buat? Nasi sudah, bahasa kita menjadi bubur, tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Itulah kita diingatkan selalu, kapal mauta mau'izatan, cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Kita melihat setiap orang yang diantar ke kubur, mereka tidak bisa berbuat apa-apa, terus sudah ditanam. Sebagaimana yang pernah ulun kisahkan ketika Imam Hasan Basri bersama dengan salah seorang dan beberapa muridnya mengantar jenazah, kemudian sampai di kubur. Setelah selesai proses penguburan jenazah, semua orang pulang, tinggal beliau dengan muridnya ini. Lalu beliau bertanya, kalau seandainya yang meninggal nih, yang baru kita kubur ini, lalu Allah berikan dia kesempatan hidup kembali, kira-kira apa yang bakal dilakukannya? Apa jawaban muridnya? Wah, tentulah dia yang akan melakukan kebaikan dalam hidupnya, melakukan ketaatan. Kenapa? Baru sadar kalau sudah mati tidak bisa berbuat apa-apa. Jangankan meninggal, garingin tidak berbuat apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa. Maka itu orang kalau sudah sakit, apalagi rada-rada parah, itu zikirnya banyak. Kenapa? Karena kira sudah bakal mati dan tidak bisa lagi banyak beramal. Maka itu kata Imam Hasan Al-Basri, tapi kira-kira dia hidup lagi enggak? Secara umum orang yang sudah meninggal itu jarang yang kemudian hidup lagi. Maka Imam Hasan Basri mengatakan, kalau seandainya dia tidak bisa hidup lagi, nah kamu yang hiduplah yang hendaknya melakukan kebaikan-kebaikan itu. Pelajarannya adalah sebagaimana nasihat baginda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, irtanim khamsan qabla khamsin, salah satunya hayataka qabla mautika, masa hidupmu sebelum datang masa wafat atau mati. Bapak dan Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Selanjutnya kita lanjutkan makalah ba'dah, yaitu adalah makalah ba'dah, makalah az-zaminah. Selesai apa yang dijelaskan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Lanjut, an Utsman radhiyallahu anhu, wajadtu halawatal ibadah fi arba'ati asya. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, aku, kata beliau, menemukan kenikmatan beribadah itu di dalam 4 hal. Ini Utsman bin Affan. Yang pertama, awwaluha fi ada'i fara'idillahi, yaitu adalah di dalam menunaikan kewajiban-kewajiban beribadah, seperti melakukan sholat 5 waktu, melakukan puasa di bulan suci Ramadan, menunaikan zakat, menunaikan ibadah haji ketika haji yang pertama, dan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lainnya
dari ibadah-ibadah yang difardukan, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah itu ringan maupun ibadah itu sulit. Ini yang pertama, yang merupakan ibadah yang disenangi, ya, yang beliau merasakan nikmat di dalam melakukannya. Yang kedua, wazani bi ijtinabi maharimillahi. Beliau menemukan nikmatnya beribadah yang kedua, yaitu adalah di dalam menjauhi segala sesuatu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik perkara tersebut kecil maupun perkara yang besar. Apapun ya amal perbuatan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dapat mendatangkan dosa, maka beliau menghindarinya, dan beliau merasakan kenikmatan di dalam ya karunia Allah Azza wa Jalla, terhindar dari melakukan kemaksiatan tersebut, baik yang kecil maupun besar. Maka pelajarannya bagi kita untuk dua hal ini. Yang pertama ini, yaitu adalah untuk meneladani beliau, sahabat Nabi yang pernah menjadi khalifah ketiga dari khalifahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Utsman bin Affan ini, yaitu adalah di dalam melakukan kewajiban-kewajiban dengan kita sudahkah merasakan nikmat. Nyamanlah sholat itu, nikmat tidak puasa itu. Ketika bisa menunaikan zakat itu gimana rasanya? Kalau dengan kita melakukan sholat merasa itu sebuah beban, ya berarti itu ada gangguan di dalam hati kita, terutama di dalam bab keikhlasan. Kemudian selanjutnya, di dalam menghindari yang diharapkan oleh Allah. Pernah nggak dengan kita ketika terhindar dari maksiat lalu kita bersyukur? Ada keinginan untuk melakukan maksiat, lalu dengan kita terhindar dan dihindarkan oleh Allah, lalu kita bersyukur. Karena sebenarnya itu lebih baik dibandingkan kita mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dunia. Kita kalau misalnya ikut tes untuk naik pangkat misalnya, ada tesnya, ataupun untuk dapat suatu jabatan, lalu kita ya, mendapatkannya, wah itu bukan hanya sujud syukur, menyelamat. Tapi ketika kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari suatu maksiat, apakah seperti itu kita? Padahal kalau kita dalami, kalau kita kaji, itu lebih besar nikmatnya yang harus kita syukuri. Kita bisa sholat berjamaah itu syukur betul. Alhamdulillah tadi bisa sholat berjamaah. Alhamdulillah bisa mengerjakan sholat maghrib tadi. Bagaimana syukurnya? Maka itu beda orang yang merasakan ya, hal itu nikmat dengan yang tidak. Ketika membaca tahmidnya. Jadi orang berzikir subhanallah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar 33 kali tadi. Orang yang merasakan dengan yang tak merasakan tak sama. Ada orang yang sekedar kebiasaan saja. Subhanallah, 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 subhanallah. Keluar begitu saja. Sama alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Selesai di ketiga. Tapi ada nggak merasa kenapa timbul pujiannya kepada Alhamdulillah tadi? Karena rasa syukurnya. Lebih dahsyat lagi Bapak Ibu kalau seandainya nih kita ini mampu, mudah-mudahan dapat dikarunia Allah. Pas membaca Alhamdulillah tadi menangis, Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Sampai gitulah kita. Nah, itu masing-masing kita lah. Masing-masing kita. Mungkin ada tidak dengan kita hanya sekedar ya, kebiasaan. Alhamdulillah, alhamdulillah.
Allah. Tapi kita tahu. Bahkan na'udzubillah kalau ada dengan kita yang masih belum tahu arti alhamdulillah ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'matin Allahu akbar. Pas ditanya apa artinya? Banyak cuma bisa mengucapkan tapi tak tahu maksudnya. Nah, sayang betul. Puluhan tahun sudah sembahyang, puluh tahun sudah berzikir setiap selesai sholat, lalu kada tahu artinya itu. Saya kenapa? Alhamdulillah ala kulli halin. Segala puja dan puji adalah milik Allah. Artinya apa? Apapun Allah yang berikan kepada kita, wa ma bikum min ni'matin fa minallah, semuanya datang dari Allah. Dan dengan kita syukuri, kita puji Allah, kita bersyukur kepadanya. Ala kulli halin, dalam keadaan apapun, di dalam keadaan apapun juga. Ala kulli hal, wa fi kulli hal, atas keadaan apapun juga dan di dalam keadaan apapun juga. Artinya apa? Dalam keadaan lapang, alhamdulillah. Dalam keadaan sempit, alhamdulillah. Dalam keadaan sehat, alhamdulillah. Dalam keadaan sakit, alhamdulillah. Itu maksudnya. Ketika jualan laku habis, laris jualannya, alhamdulillah. Sebenarnya satu barang ada yang lakunya, alhamdulillah. Ini bujur yang ala kulli hal fi kulli halin. Kalau tidak, berarti kata bujur tidak benar dia mengatakan ini. Padahal tadi barusan dia mengeluh. Atau na'udzubillah baru dia mengucapkan itu, selesai salam, selesai baca doa zikir ini, dia keluar daripada masjid kembali ke tokonya ngeluh. Nah, padahal tadi hanya menyambat alhamdulillah fi kulli halin wa ni'matin Allah. Kenapa itu terjadi? Kita tahu maknanya. Alhamdulillah ala kulli halin fi kulli halin wa ni'matin. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Bapak dan Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Maka dari itu oleh ulama dikatakan bahwasanya kenikmatan itu berbeda memang. Beda antara yang tahu dengan kata al-yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Itu pentingnya kita sesama belajar. Terus belajar. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian selanjutnya wasalisu fil amri bil ma'ruf. Yang ketiga, beliau menemukan kenikmatan beribadah yaitu di dalam al-amru bil ma'ruf dan ibtighai sawabillah, mengharapkan ganjaran hanya dari Allah. Artinya apa? Dia suka mengingatkan orang, memadai orang, menasihati orang, mengajak orang kepada kebaikan. Tetapi dibalik usahanya itu dia tidak mengharapkan apa-apa dari makhluk. Dia hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau tidak mengharapkan apa-apa. Banyak mengajaki orang, memadai orang, apalagi namanya mengingatkan, menasihati orang ini. Kadang-kadang ada orang yang menerima, kadang ada yang menolak. Ada yang menerima dengan baik, ada yang menolak biasa saja, ada yang menolak dengan kasar. Maka dituntut di situ kesabaran. Ada manusia tuh ketika dipadahi malahan yang bermamain segitu, marah dia. Padahal kita mengingatkannya. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami. Jangan jauh-jauh anak kita aja kan kita padahi yang baik-baiknya sampai. Padahal yang kita ingatkan, kita sampaikan kebaikan buat dirinya. Tetapi bagi orang yang al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar hanya ibtira'an, mengharapkan wajhullah, keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada masalah. Tidak pernah merasa itu jadi masalah bagi dirinya. Dan hal itu termasuk yang disukai.
oleh Sayyidina Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu. Dikatakan di sini ya, al-amru bil ma'ruf. Apa yang disebut dengan ma'ruf? Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda, ini supaya kita paham yang namanya ma'ruf itu apa. Dalam sebuah hadis lain Nabi pernah bersabda, kullu ma'rufin shadaqah. Setiap ma'ruf itu adalah sedekah. Jadi apakah itu ma'ruf? Dalam kitab ini Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan, ta'riful ma'ruf kullu ma yahsulu fi syar'i. Segala sesuatu yang dipandang baik menurut syarak. Jadi apapun ya, kebaikan yang diketahui itu baik menurut syarak, maka itu disebut dengan ma'ruf, apapun bentuknya. Contoh, kita memungut ada mungkin sampah-sampah di karpet, ma'ruf, kita simpan ada ke kantong, nanti pas sudah keluar kita buang ke tong sampah, itu ma'ruf. Itu juga termasuk ma'ruf. Atau dengan kita ya merapikan sendal di depan, padahal ada urusan ada sendal kita, karena kita rapikan, ma'ruf juga. Dan itu bernilai pahala sedekah. Karena tadi kullu ma'rufin sedekah. Apapun kebaikan-kebaikan yang kita lakukan sesuai dengan syarak, ya, maka disebut dengan ma'ruf, dan setiap ma'ruf itu berpahala sedekah. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, yang keempat, Sayyidina Utsman ibnu Affan radhiyallahu ta'ala beliau menemukan kenikmatan beribadah, yaitu fitnahyi 'anil munkar wal ittiqa min ghadabillah, yaitu adalah melakukan nahi mungkar, mencegah segala bentuk kemungkaran. Yang disebut dengan mungkar yaitu adalah ma laisa fihi ridallahi ta'ala min qaulin aw fi'lin. Apa saja yang kita dapati dari setiap perkataan atau sebuah perkataan atau perbuatan yang tidak mendapatkan di dalamnya keridhaan Allah, itu disebut dengan mungkar. Apapun ya perbuatan ataupun perkataan yang tidak mendatangkan ridho Allah, itulah yang disebut dengan mungkar. Maka perkataan ada juga mungkar, bukan hanya sekedar perbuatan.